Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sanyo tidak mau ngangkat air atau tidak menghisap. Untuk kali ini untuk pompa tipe Japanese style. Jadi pompa Japanese style itu biasanya seperti ini teman-teman, yaitu pompa otomatis dengan mesin di atas tangkinya dan ada pengisian udara otomatis. Seperti yang kemarin di video saya ini, salah satu contohnya adalah Mitsubishi ini. Apa saja yang biasanya menjadi penyebab dari tidak menghisapnya atau tidak mau mengangkat air dari pompa model ini? Pada kasus sanyo tidak mau mengangkat air atau tidak menghisap pada pompa air sumur dangkal Japanese style tipe self priming, biasanya ada di yang pertama mechanical seal, yang kedua tutup check valve, tiga air valve charger, yang keempat di konektor. Bagian mana saja ini teman-teman di pompanya? Mari saya tunjukkan. Ketika teman-teman sudah mengisi air pancingan di sini untuk mencoba ya sampai penuh, kemudian ditekan di sini pakai tangan, tidak ada hisapan, itu yang pertama biasanya saya cek adalah seal. Seal itu biasanya terlihat di sini kalau sudah lama terjadi kebocoran, itu ada bekas di bagian bawah sini teman-teman. Seperti bercak begitu, bercak putih itu. Jadi seal ini ada di belakang dari impeller. Dan memang untuk pompa seperti ini tahunya setelah pompa itu lama berjalan dan dimatikan otomatis ada tekanan baru ada kebocoran di sini. Biasanya ada bercak di sini. Atau kalau sudah parah pasti basah ini di sini. Saya masukkan jari sini itu basah. Yang kedua adalah tutup check valve. Di mana teman-teman? Ini teman-teman tutup check valve. Karena rata-rata bentuknya apalagi yang baru-baru ini dibuat seperti tutup pancingan. Karena lubang pancingan kan kecil. Akhirnya dikira yang di video saya tentang kesalahan pabrik rezeki tukang itu ya karena ini sering dibuka sama pelanggan untuk memancing. Ya karena ini lebih besar jadi enak untuk mancingnya. Diambil cek valve-nya. Tidak masalah teman-teman karena memang dengan memancing di sini lebih cepat karena pipa hisap itu penuh air, tidak menunggu lama. Kalau mengisi di sini saja dengan mengandalkan air yang dipancingkan di ruang pompa ini saja akan cukup lama menunggu sampai benar-benar air terisi di bagian hisap pipa. Sayangnya ketika mengembalikan ini yang tidak rapat, asal-asalan. Beda kalau di pancingan, ngembes tidak masalah karena itu bagian keluaran. Tetapi kalau di sini karena ini bagian hisap, ini benar-benar harus rapat. Makanya untuk yang sanyo atau apa yang tipe lama itu, ya bukan sanyo yang bikinan Panasonic itu, beda ini. Istilahnya sulit diakses. Kalau yang baru-baru seperti ini, si Mitsubishi ini dikira ini pancingan. Intinya ini boleh aja dibuka, yang penting dikembalikan rapat. Ini aja. Jadi ini sering kali bocor di sini. Yang ketiga paling sering karena pompa ini ada namanya air valve charger atau saya bilang istilah saya sendiri automatic air charger, yaitu pengisian udara. Modelnya membran orang bilang, ini macam-macam. Kalau Shimizu yang ada bulat itu, kalau Shimizu seperti ini. Kalau yang model sanyo atau Hitachi seperti ini, membran yang ada hubungan dengan tekanan tinggi. Karena ini bagian hisap, dia akan masuk di bagian hisap ya teman-teman. Ini tidak boleh bocor. Bocor bisa dari konektor, ini kendor, atau yang paling sering adalah membrannya rusak. Karena membran ini membatasi bagian hisap ini kan bagian tekan, tidak tembus ini membran ini, hanya main. Ada di video saya tentang cara kerja AVC ini. Nanti saya bahas juga cara kerja ini dengan yang model cutting ini biar lebih jelas.
Akhirnya udara dari sini atau udara dari luar masuk terisap ke sini. Itu biasanya triknya ya ada di video saya tentang tutorial untuk teman yang di Lampung itu saya sumbat pakai paku. Ya memang karena ini rusak, jadi nanti tidak berfungsi AVC nya. Tapi untuk mencari masalah salah satunya adalah di sini. Ini sudah saya lepas teman-teman selangnya. Ini saya sumbat pakai paku yang disil tip. Jadi pakunya itu bisa masuk ke sini dengan press. Ada di video saya tentang tutorial untuk teman saya Mas Erwin itu, yang AVC nya saya analisa bocor, ternyata memang benar. Jadi paku ini saya dikasih sil tip, dipasangkan ke sini. Kepalanya jangan terlalu besar ya. Kepalanya pakunya ya sama dengan diameter luar agar bisa dimasukkan kembali ke sini. Itu salah satu untuk mengetes. Kalau ini terbukti bisa menghisap, itu berarti membran bermasalah atau bocor. Kalau ada temannya kita bisa pegang ini, satunya pegang dihisap. Itu aja teman-teman. Kalau yang model Shimizu, nah ini seperti ini teman-teman, model Shimizu. Ini ada covernya tadi di depannya, ini di bagian ini. Sewaktu bekerja, pompa dipancing, setelah pancing ini cukup ditekan, ini langsung menghisap. Jadi sini biasanya saya tutup dulu, saya blend pakai dopnya itu, dop yang ada di bagian keluaran itu bisa dipinjam. Nah ini bisa dipinjam untuk mengedop ini bagian hisap teman-teman. Nanti di bagian sini akan terasa ini menghisap. Nah ini berarti membran ini udah rusak. Ini karena fungsinya memang penting. Jadi kalau memang pompa ini dipakai secara otomatis, yang maksudnya buka tutup keran, buka hidup tutup keran mati, berarti ini harus berfungsi teman-teman, biar tidak cetek-cetek untuk mengisi udara di tabung. Ini yang paling sering di problem di AVC ini. Kebocoran di area AVC ini juga sering karena di konektor ini juga teman-teman. Jadi konektor ini dua, satu yang di sini, satu yang masuk ke AVC nya. Biasanya problemnya karena ini terlalu maju ya, ini terlalu ke sana. Jadi waktu dikonek ke sini, ini sudah mentok, tapi ini jauh. Jadi bibir ini tidak merapat ke sini. Ini bisa digeser teman-teman. Ini karena bergerak bebas ya. Kemudian ini bisa kadang udah terluka. Ini kan plastik keras, jadi ini tidak bisa rapat dengan sini. Ini kita silkit saja bagian putih ini agak lebih sedikit ke bagian hitam agar bisa rapat ke sini, dan ini bisa dimajukan ke sini dulu. Jadi waktu dipasang ini tidak mentok ke dasar sini, ini masih ada space murnya untuk merapatkan. Kalau ini terlalu jauh ke sini, ini udah mentok. Ketika dirapatkan ini masih renggang, ini tidak terlihat, kadang-kadang ini sepele, ini sering juga masalah di sini. Jadi dikencangin tapi ini belum merapat dengan bibir ini. Salah satunya ini udah terluka, ini bisa tambah sil tip. Yang kedua karena ini terlalu jauh ke sana. Ini salah satu juga penyebab problem di AVC ini. Yang pertama tadi masalah di membrannya sudah sobek. Yang kedua di konektor. Kalau yang model ini, model yang Hitachi atau Sanyo yang model 2. Kalau yang model Shimizu karena hanya di bagian ini saja, tidak ada hubungan dengan bagian tekan, tidak ada selang konektor. Ini problem juga di sini, hubungan di selang konektor ini bocor halus, akhirnya tidak menghisap. Yang keempat itu biasanya di konektor. Jadi modelnya seperti ini rata-rata. Kalau Sanyo kecuali Hitachi itu pakai flange konektor ini teman-teman. Ini sering ini retak, ini tidak kelihatan, benar-benar tidak kelihatan. Jadi kalau kita ngetesnya masih nyambung dengan pipa tidak terlalu kelihatan. Begitu kita lepas pakai tangan, ini menghisap. Setelah dipasang pompa tidak menghisap, insya Allah ada di sini. Yang paling sering adalah retak ini, retak di sini tidak kelihatan teman-teman. Retak di dalam karena ini memang bibirnya tipis ya, terus dipaksa biasanya pakai kunci. Harusnya kalau sudah model-model yang plastik begini cukup pakai tangan.
Karena apa? Kerapatannya bukan dari kekencangan ini teman-teman, tetapi dari seal ini, kerapatan sealnya ini. Seal bulatnya ini biasanya udah keras. Ini adalah packingnya teman-teman. Packing ini bisa kita tambahi pakai karet ban dalam untuk menambahi, biasanya keras. Walaupun sudah konektor ini dipasang rapat masih bocor, itu bisa penyebabnya dari sini. Ini sudah keras, atau yang paling sering adalah ini retak teman-teman. Jadi ini lurus, dratnya drat lurus, harusnya sudah kencang ya sudah, nggak perlu dipaksa pakai kunci. Rata-rata yang bentuk seperti ini jangan pakai kunci. Yang pakai besi pun sering karena dipaksa pakai kunci ini sampai retak di bagian dalam. Ini saya biasa sering akali kalau darurat ini dipasak. Jadi kalau ini ukuran 3/4, kita ambil potongan pipa PVC setengah in, dibakar dikit. Setelah masih sudah empuk dimasukkan di sini, kasih lem, baru sisanya dipotong, dispalek gitu seperti orang kecelakaan. Ini sering membantu kalau sudah darurat, tapi sebenarnya murah sekali konektor ini teman-teman. Ini paling sering teman-teman. Problem ini kalau di pompa Japanese style itu di sini sama di air charger paling sering saya temukan. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu untuk yang model pompa air Japanese style self priming seperti ini. Ini adalah Mitsubishi yang kemarin saya bahas. Ini adalah salah satu contoh pompa sumur dangkal Japanese style. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.